شفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب أو صاحب هذا التفسير بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk melaksanakan kewajiban dari kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah secara berjamaah, dilanjutkan dengan zikir berjamaah, dan dilanjutkan dengan mengkaji, mendengarkan daripada tafsir ayatil Quran, penjelasan dari ayat-ayat suci Al-Quran yang mana masih berada di surat Yasin ayat ke-33 yang berbunyi wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan daripada hukuman yang Allah berikan kepada penduduk kota Antakiyah yang tidak mau beriman kepada utusan-utusannya Nabi Isa alaihi salam, dan tidak beriman, tidak mengikuti apa yang diajak oleh Habibun Najjar, teman mereka sendiri. Mereka bunuh 3 murid Nabi Isa, dan yang keempat Habibun Najjar mereka bunuh. Setelah mereka membunuh 4 orang tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka. Kemudian di akhir cerita Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasannya wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun, bahwasannya semua akan menghadap kami kelak di hari kiamat. Ulama mengatakan, menunjukkan bahwasannya ini pesan buat kita semua, bahwasannya semua itu tidak selesai di kehidupan dunia ini. Tidak selesai di kehidupan dunia. Ketika kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbuat zalim, ketika kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus ingat ayat ini. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun, bahwasannya kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dihisab oleh Allah. Ulama mengatakan ini ayat seperti pepatah yang mengatakan kalau misalkan mereka diberi hukuman kematian, maka kematian adalah satu kenikmatan buat mereka.
Orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan semua yang diharamkan oleh Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau cuman dibinasakan, ini kayak pesan dari Allah begitu. Kalau mereka cuman aku binasakan, penduduk kota Antakya cuman dibinasakan sama Allah, diturunkan azab, habis itu mereka mati, selesai, itu adalah sebuah nikmat buat mereka. Nikmat. Kenapa nikmat? Ya sudah selesai. Sudah dibinasakan, habis itu mereka mati, selesai. Tapi tidak, kata Allah, tidak sampai di situ. Ada hari hisab, yang mana di hari tersebut mereka akan disiksa, setiap kulit mereka hangus, gosong, maka Allah ganti kulit yang baru. Ya, setiap mereka hangus, gosong, Allah ganti lagi. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kulit mereka matang, gosong, Allah ganti lagi. Kulitnya itu tebal-tebal. Penduduk api neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Dalam salah satu riwayat Nabi Muhammad SAW menyebutkan jempolnya saja itu sebesar gunung Uhud. Jempolnya itu sebesar gunung Uhud. Lah iya, kalau misalkan yang masuk neraka bentuknya seperti sebagaimana mereka di dunia, istilahnya baru kena hangatnya udah gosong. Kalau bentuk tubuh manusia sekarang di bumi ini masuk ke neraka, cuman kena hembusannya saja udah gosong. Maka yang Allah perbesar mereka. Biar apa? Biar enak disiksa. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi ini ancaman dari Allah bahwasannya mereka penduduk kota Antakya dan semua yang amalannya seperti mereka tidak iman kepada aku, bermaksiat kepada aku, setelah aku binasakan, tidak sampai di situ. Ada hari akhir, yang mana di hari akhir mereka akan dihisab, disiksa, tiada habisnya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung ayat tersebut dengan ayat yang kita baca pagi hari ini, yaitu adalah wa ayatul lahumul ardul maitah. Setelah Allah menyebutkan bahwasannya ada hari akhir, ada hari hisab, bakal dikumpulkan kita di padang mahsyar. Setelah kita semua wafat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membuktikan, Allah akan menyebutkan bukti atau dalil bahwasannya Allah mampu untuk membangkitkan kalian wahai umat manusia. Ya, seperti yang kita sampaikan, ayat surat Yasin ini turun di kota Mekah. Turun di kota Mekah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah selama 13 tahun. Selain mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, juga mengajak mereka untuk iman kepada hari akhir. Adanya hari kebangkitan. Itu yang susah untuk mereka terima. Oleh karena itu, ketika Allah selesai menceritakan penduduk kota Antakya, dan Allah katakan mereka akan ketemu lagi sama Allah kelak di hari kiamat, di hari hisab. Allah setelah menyebutkan hari hisab atau hari kebangkitan, Allah sambung ayat tersebut dengan bukti, dengan argumen, dalil bahwasanya aku ini mampu untuk membangkitkan kalian wahai umat manusia. Wa ayatul lahum, ayat itu artinya dalil. Ya, dalil wa ayatul lahum, dalil untuk apa? Dalil untuk adanya hari kebangkitan. Dalil bahwasanya Allah mampu menghidupkan kalian kembali setelah kalian meninggal atau kalian mati. Wa ayatul lahum, dan dalil untuk mereka, lahum, mereka. Padahal ini kata ulama, ini dalil yang bakalan Allah sebutkan itu untuk semua, untuk mereka orang kafir yang tidak iman dengan hari kebangkitan, dan untuk kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang iman dengan adanya hari kebangkitan. Tapi kenapa Allah khususkan dalil ini, argumen ini, bukti ini, lahum, kan domirnya itu apa namanya, lil ghaib. Ya, ditunjuk sama Allah mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang yang tidak iman dengan hari kebangkitan, karena kata ulama
orang yang sudah iman kepada Allah, sudah iman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak butuh dengan dalil. Alhamdulillah. Kita nggak butuh dengan dalil. Kenapa tidak butuh dengan dalil? Tidak butuh kita bukti, penguat untuk kita yakin adanya hari kebangkitan. Kenapa? Karena kita sudah percaya dengan apa yang semua dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah di ayat ini mengkhususkan mereka. Ini dalil kata Allah, ini tanda, ini ayat, tanda lahum untuk mereka. Siapa mereka tersebut? Mereka tersebut adalah orang-orang yang tidak iman dengan hari kebangkitan. Tapi sahabat Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW, tidak perlu dengan dalil. Tidak perlu dengan dalil, apa namanya, dalil, tidak perlu dalil banyak dengan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu. Kita udah yakin dengan adanya Allah. Tidak perlu setiap apa yang dibawa oleh Nabi kita minta dalilnya. Mana dalilnya? Yang minta dalil itu kan yang tidak percaya. Ini sedikit-sedikit minta ada dalil. Itu orang yang tidak percaya. Tapi orang yang percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak perlu dengan dalil. Orang yang sudah iman kuat kepada Allah, apapun yang Allah katakan pasti iman. Diriwayatkan Al-Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab tafsir Mafatihul Ghaib, terkenal ulama yang sangat banyak karyanya, pemimpin ilmu kalam di zamannya, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang kitab tafsirnya itu hampir 20 jilid. Dan bukan hanya itu karangannya, banyak lagi karangannya di ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu falsafat. Beliau ini terkenal bisa membuktikan, menyebutkan dalil atas adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 1000 dalil. Jadi beliau bisa mendatangkan 1000 dalil untuk orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkenal. Sampai-sampai ketika beliau masuk ke satu kota, disambut sama ulamanya, sama penduduknya. Ini orang besar. Tiba-tiba keluar nenek-nenek tua. Kata nenek-nenek ini, siapa yang datang ini? Dengan polosnya, tidak tahu siapa yang datang ini. Sambut meriah. Kata ngomong ini Imam Fakhruddin Ar-Razi. Seorang alim besar yang bisa menyebutkan 1000 dalil untuk adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata perempuan nenek-nenek tua ini, subhanallah, apakah butuh 1000 dalil untuk adanya Allah? Apakah butuh 1000 dalil untuk adanya Allah? Tidak butuh, kata perempuan tua ini. Akhirnya ucapan ini sampai kepada Fakhruddin Ar-Razi. Beliau datangi perempuan tersebut, beliau cium tangannya dan beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, iman ka imanil ajais. Ya Allah, aku minta iman seperti imannya orang tua ini. Tidak perlu pakai dalil. Tidak perlu pakai dalil untuk meyakinkan diri kita atas adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentunya inti ini untuk orang yang sudah beriman, sudah mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Adapun orang yang masih belum beriman, butuh dalil, butuh bukti untuk adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah di dalam ayat ini mengatakan wa ayatul lahum. Ini dalil kata Allah, ini bukti yang akan aku sebutkan untuk mereka. Untuk orang-orang yang tidak iman kepada hari kebangkitan. Allah akan sebutkan bukti atau dalil bahwasanya Allah mampu untuk membangkitkan kalian. Apa kata Allah? Al-ardul maitah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini argumen atau dalil pertama, bahwasanya bumi yang kamu injak, al-ardul maitah, yang mati, maksudnya mati kering, tidak bisa ditanami tanaman, tidak tumbuh tumbuhan, ahyainah, kata Allah, bisa kami hidupkan dengan air. Jadi Allah tidak jauh-jauh ngasih tanda, ngasih bukti bumi yang kita injak dulu. Bumi yang kita injak, kata Allah. Tanah atau bumi yang kalian injak, itu kalau tanah kering, tandus, tidak bisa ada tumbuhan, artinya tanah yang mati. Ahyainaha, kami bisa hidupkan tanah tersebut dengan apa?
dengan kami siram air hujan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajna minha habban, dan dari tanah yang kering tadi setelah kami sirami air dengan air hujan akan tumbuh habban, biji-bijian, faminhu ya'kulun, dan dari biji-bijian tersebutlah kalian akan makan, kata Allah. Tanah yang kering, kata ulama, ini Allah mengumpamakan mayit seperti tanah yang kering, tanah yang tandus, tidak bisa tumbuh-tumbuhan di tanah tersebut, tapi bisa Allah keluarkan tumbuhan dari biji-bijian yang bakal jadi makanan pokok kita, mau itu gandum, mau itu jagung, mau itu beras. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sirami dengan air hujan, maka tanah yang kering tadi, yang tandus tadi akan tumbuh dengan sempurna, dan dari tumbuhan tersebutlah, dari biji-bijian tersebutlah kalian akan makan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah termasuk tanda bahwasannya aku juga bisa membangkitkan kalian. Mayit yang sudah, orang yang sudah mayit, yang sudah meninggal dunia, itu diumpamakan sama Allah seperti tanah yang tandus. Tidak bisa bangun. Tidak bisa bangun, udah. Orang udah meninggal, sudah selesai. Kemudian Allah sirami. Tanah yang tandus Allah sirami dengan air hujan. Mayit tadi Allah sirami, Allah kembalikan ruhnya. Ruhnya dikembalikan sama Allah. Maka diriwayatkan dalam salah satu hadis Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda bahwasanya kelak ketika malaikat Israfil meniupkan trompet yang kedua, trompet kebangkitan. Trompet pertama, trompet kehancuran. Trompet kedua, trompet kebangkitan. Itu kata Nabi, dari trompet malaikat Israfil keluar arwah an-nas. Ruh-ruh manusia keluar. Semua akan kembali ke tempatnya tanpa salah alamat. Tidak mungkin salah alamat. Itu kan cerita-cerita koyal tuh. Yang nyasar ke sini, nyasar ke hewan gitu. Ini tidak bakal salah. Kata Nabi, bakal sampai semua, walaupun yang sudah hancur lebur istilahnya, akan masuk ke ajbuz zanab, tulang ekor. Anggota tubuh kita yang tidak bakal hancur dari manusia itu adalah tulang ekor. Dari situ kata Nabi Muhammad dalam hadis ini, pembahasan disebutkan di ilmu akidah, dari situ ruh akan masuk ke tulang ekor. Dari tulang ekor itulah akan terbentuk kembali kerangka tulang manusia, bangkit kembali. Allah umpamakan proses tersebut dengan apa? Dengan tanah yang tandus. Kata Allah, coba kalian pikirkan, tanah yang tandus. Siapa yang menjadikan tanah tandus tadi bisa tumbuh-tumbuhan? Tanah yang kering, kalian nanam, hanya menanam, hanya meletakkan biji, hanya meletakkan bibit. Tapi habis itu siapa yang nurunkan hujan? Allah nyirami. Habis itu siapa yang menjadikannya tumbuh sempurna? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Allah mampu untuk menumbuhkan, mengeluarkan biji-bijian yang kalian makan, Allah juga mampu untuk membangkitkan mayit yang sudah mati. Allah siram kembali dengan ruhnya, maka dia akan terbentuk kembali. Nah, ini termasuk tanda pertama dari Allah Subhanahu wa taala atas adanya hari kebangkitan. Wa ayatul lahum al-ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Dan kami, Allah sebutkan lagi. Nah, ini kata ulama, Allah sekalian menyebutkan dalil atas Allah mampu untuk adanya hari kebangkitan, juga Allah menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat pertama, ada bumi yang bisa kita injak. Nah, ini kata ulama, selain dalil untuk adanya hari kebangkitan, juga Allah ingin menyebutkan betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, adanya al-ardu, adanya tanah yang bisa kita injak. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat kedua, tanah tadi yang kalian injak
aku tumbuhkan darinya tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang kalian bisa makan dari biji-bijian tersebut. Biji-bijian, makanan pokok. Ini masalah pangan ini penting sekali. Masalah pangan penting sekali. Makanya Allah sebutkan pertama kali, ahyainaha wa akhrajna minha habban, biji-bijian, beras, padi, dari padi beras kita makan. Kalau di Arab gandum, jagung, ini makanan pokok. Tidak bisa kita lepas dari makanan pokok. Makanya Allah sebutkan pertama kali bahwasannya yang aku tumbuhkan dari tanah yang kamu injak itu makanan pokok kalian. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna fiha jannatin, dan kami juga tumbuhkan, jadikan dari bumi yang kalian injak jannat, kebun-kebun. Jannat di sini artinya kebun, bukan surga. Arti jannat di sini artinya kebun, bukan surga. Kami jadikan daripada tanah yang kalian injak, bumi yang kalian tinggali, kebun-kebun, yang mana kebun tadi terdiri min nakhil, dari kebun kurma, pohon kurma, wa a'nab, dan dari kebun anggur. Yang Allah sebutkan an-nakhil wa a'nab. Nakhil itu artinya pohon kurma, itu nakhil. Sedangkan a'nab artinya, a'nab itu jamak dari inab, artinya adalah anggur. Ulama mengatakan, kenapa pas kurma Allah sebutkan pohonnya, sedangkan pas anggur Allah sebutkan buahnya. Nakhil itu artinya pohon korma, itu nakhil. A'nab artinya anggur, buah anggur. Kenapa pas kurma Allah sebutkan pohonnya dan Allah sebutkan kurmanya, buahnya, sebagaimana Allah menyebutkan anggurnya, bukan pohonnya, al-karam. Pohon anggur itu bahasa Arabnya karam. Roknya disukun, karmun. Bahasa Arab. Kenapa Allah pas di kurma sebutkan pohonnya, ketika menyebutkan buah anggur Allah sebutkan buahnya, dan Allah sebutkan pohonnya. Nah, ini kata ulama, nunjukkan betapa banyak manfaatnya pohon kurma. Pohon kurma itu banyak manfaatnya. Semua bagian dari pohon kurma itu bisa diambil manfaat. Tidak ada yang cuma-cuma. Itu pohon kurma. Makanya di sini kalau kita perhatikan Allah menyebutkan dua buah, tapi buah pertama yang Allah sebutkan pohonnya, nakhil. Nakhil artinya pohon. Ya, yang kita makan kurmanya. Sedangkan buah kedua anggur Allah sebutkan buahnya a'nab, bukan Allah sebutkan pohonnya. Nah, ini kata ulama menunjukkan bahwasannya pohon kurma itu banyak manfaatnya. Allah singgung di sini. Dan mereka orang Arab sangat tahu sekali, sangat bisa memanfaatkan setiap bagian dari pohon kurma. Dari pohon kurma. Satu hari Nabi Muhammad SAW duduk sama sahabat. Kata Nabi, siapa yang bisa kasih tahu aku? Ada satu pohon, kata Nabi, itu persis seperti orang mukmin. Ada satu pohon, ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Ada satu pohon persis seperti orang mukmin. Apa maksudnya ya Rasulullah? Banyak manfaatnya. Orang mukmin yang betul itu banyak manfaatnya. Coba kata Nabi, siapa yang bisa jawab? Sahabat diam semua, bingung, apa pohon apa ini? Pohon, sama Nabi diumpamakan seperti seorang mukmin. Akhirnya sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar, waktu itu beliau masih kecil, terlintas di benak pikirannya, oh ini jangan-jangan pohon kurma. Tapi beliau tidak berani jawab, karena beliau masih kecil, malu. Akhirnya dijawab sama Nabi. Tidak ada yang tahu, pohon kurma, kata Nabi. Pohon kurma itu, kata Nabi Muhammad, ini hadis di Bukhari, Muslim. Pohon kurma itu, semua bagiannya bisa diambil manfaat. Bahkan dalam dari pohon kurma, jadi apa namanya, rantingnya bisa diambil manfaat, daun-daunnya itu bisa dijadikan tikar, apa namanya, batangnya itu bisa dijadikan tikar, bisa dikuliti jadi tikar. Dalamnya itu bisa dimakan. Kita pernah pas masih di Mekah sana atau di Madinah makan isi pohon kurma. Jadi batangnya itu pas dibelah dua,
Di dalamnya itu ada apa? Ada sesuatu yang bisa dimakan, putih, dingin, sedap, enak saya. Jadi dari awal sampai akhir, dari atas sampai bawah, dari pohon kurma, semua bisa dimanfaatkan. Makanya diumpamakan sama Nabi seperti seorang yang beriman. Banyak manfaatnya. Adalah pohon kurma. Oleh karena itu Allah di ayat ini tidak menyebutkan kurmanya. Kalau kurma banyak yang tahu manfaat kurma, Masya Allah banyak. Tapi yang Allah sebutkan adalah pohonnya. Karena pohon kurma banyak manfaatnya. Kalau kurmanya, waduh, tidak usah dibahas. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Ma faqara baitun fihi tamrun." Kata Nabi, tidak akan miskin satu rumah yang di dalamnya ada buah kurma. Ini kata ulama termasuk doa dari Nabi Muhammad SAW dan anjuran dari Nabi. Tidak akan miskin satu rumah yang di dalamnya ada buah kurma. Makanya gitu jangan makan kurma pas puasa beh. Pas mau bulan puasa nyetok banyak rumah. Lebaran habis-habis sih udah. Tiap tamu datang kurma bukan kurma menghabisi. Jangan. Setiap hari dianjurkan kita untuk makan, faedahnya banyak. Banyak dokter-dokter baru sekarang mengatakan buah kurma ngandung ini, oh macam-macam. Untuk sakit mah buah kurma direndam, misalkan airnya diminum, habis itu buahnya dimakan. Bijinya pun ada manfaatnya, itu buah kurma. Bijinya ada manfaat. Biji buah kurma itu ada manfaatnya. Makanya sangat banyak sekali faedah dari buah kurma. Bahkan di dalam hadis banyak Nabi besar Muhammad SAW memuji daripada buah kurma. Makanya Allah sebutkan dua buah yang paling banyak manfaatnya, yaitu kurma dan anggur. Kurma dan anggur. Dan ini kata ulama, kurma dan anggur bisa menggantikan posisi makanan pokok kita. Bisa orang tidak makan, misalkan cukup dengan kurma, cukup. Cukup dengan kurma, cukup. Maksudnya terpenuhi semua kebutuhan untuk tubuhnya terpenuhi dari buah kurma, faedah manfaat daripada buah kurma. Makanya Allah sebutkan wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nabin, dan kata Allah bukan hanya makanan pokok yang kami tumbuhkan dari tanah yang kalian injak, bumi yang kalian injak, tapi juga kami tumbuhkan, kami jadikan dari tanah, dari bumi yang kalian injak, kebun-kebun, dari kebun kurma dan kebun dari kebun anggur. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan, kata Allah, kami keluarkan dari bumi yang kalian injak al-uyun, mata-mata air. Mata air. Air yang kita nikmati dari mana? Dari mata air. Siapa yang mengeluarkan mata air itu? Allah Subhanahu wa taala. Mata air, kalau kata ulama, salah satunya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini menunjukkan betapa besar kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Mata air itu dari mana? Dari atas gunung. Dari tempat yang paling tinggi, sumber air dari situ. Jadi kayak seharusnya kalau dari logika, mata air ya di daratan yang paling rendah, bukan di daratan yang paling tinggi. Ini tidak, kebalikan. Kayak sumber air di mana? Di gunungan kan, di pegunungan semua. Air yang jernih di gunung. Air untuk minum tidak perlu lagi nih di gunung. Menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dari tempat yang seharusnya tempat itu paling tandus, paling kering, tidak ada air, tapi Allah pancarkan dari tempat tersebut air yang kalian bisa nikmati. Nah, ini sekali lagi Allah tambahkan lagi argumen dalil bahwasanya Allah mampu untuk membangkitkan kalian. Sebagaimana Allah mampu untuk mengeluarkan mengeluarkan dari tanah yang kalian injak biji-bijian yang kalian akan makan dari biji tersebut. Allah mampu mengeluarkan dari tanah yang kalian injak tanaman-tanaman yang kalian akan nikmati dari buah-buahan. Allah juga mampu mengeluarkan air dari tanah yang kalian injak. Ini semua tanda betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan kalian. Kalau cuma membangkitkan kalian itu hal yang sepele istilahnya. Banyak yang lebih lebih agung lagi
yang bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min thamarihi. Kata Allah, semua kami keluarkan, kami tumbuhkan tanaman yang kalian tanam, kami tumbuhkan makanan pokok kalian dari tanaman yang kami tumbuhkan, buah-buahan untuk kalian nikmati dari tanaman yang kami tumbuhkan, itu liya'kulu min thamarihi, agar kalian menikmati apa yang kami tumbuhkan. Ini puncak dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Allah tumbuhkan semua untuk kita dan Allah halalkan untuk kita makan. Ya, makanya semua yang tumbuh dari tanah itu halal kecuali kalau memang masuk ke kategori sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam. Yang diharamkan oleh Islam itu bisa dihitung. Yang diharamkan bisa dihitung. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, dari hadis Nabi sebutkan, sisanya halalan thayyibah. Sisanya halalan thayyibah. Yang diharamkan sama Islam bisa dihitung. Bangkai diharamkan, ini dihitung, bisa dihitung. Tidak banyak istilahnya. Yang tidak disebutkan artinya yang tidak diharamkan oleh Allah dan Nabi Muhammad itu semua halal. Maka liya'kulu min thamari. Kata Allah, semua kami tumbuhkan agar kalian bisa menikmati apa yang kami tumbuhkan, dan ini adalah nikmat dari Allah murni. Wa ma amilathu aidihim, bukan atas jerih payah kalian, bukan. Kata Allah, itu yang kami tumbuhkan murni pemberian dari kami, bukan istilahnya bukan usaha kamu, itu bukan. Kalian menanamnya, kalian, tapi siapa yang bisa menumbuhkannya? Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan sama Allah. Terkadang gagal panen. Ini nunjuk udah pakai semua. Udah pakai istilahnya apa namanya, pupuk yang bagus, disiram, dirawat dari serangga, macam-macam. Tetap gagal panen. Allah yang menghendakinya. Kata Allah, tidak, ini tidak panen. Dah. Tapi kadang biasa dia ngurusnya, tidak terlalu getol dia ngerawatnya, panennya bagus. Nunjukkan bahwasannya yang menentukan panen atau tidak panen hanya Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya ini? Wa ma amilathu aidihim. Ini bukan dari usaha kalian kata Allah, tapi ini murni dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu min thamarihi wa ma amilathu aidihim afala yashkurun. Apakah kalian tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan termasuk tanda syukur kepada Allah, iman dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalian, wahai orang-orang yang tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan, Allah sebutkan tadi tanda-tanda kebesaran Allah, bahwasanya Allah mampu untuk membangkitkan kalian. Allah sebutkan lagi nikmat. Jadi di tanda tersebut ada nikmat. Di dalil tersebut Allah barengi dengan nikmat-nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Afala yashkurun. Nah, jadi ini termasuk metode Al-Qur'an. Metode Al-Qur'an kadang dengan ancaman, kadang dengan rayuan. Itu metode Al-Qur'an. Kadang dengan ancaman, terhib, diancam, diancam, diancam. Tapi Allah tidak ancam terus. Kadang Allah merayu dengan bujukan, terhib. Ini termasuk bujukan. Bagaimana termasuk bujukan? Allah nyebutkan dalil, argumen, Allah ngajak mereka untuk berpikir, dibarengi dengan nikmat-nikmat yang Allah turunkan untuk mereka. Kata Allah, tanah, bumi yang kamu injak, itu bumi aku, kata Allah. Macam-macam itu Allah ngomong. Kemudian dari bumi yang kamu pinjak itu, yang kamu injak, yang kamu tinggali itu, aku tumbuhkan biji-bijian, makanan pokok kamu. Habis itu dari bumi yang sama aku tumbuhkan buah-buahan, kalian punya kebun, kata Allah. Karena orang-orang kaya Mekah itu rata-rata punya kebun semua, tapi bukan di Mekah, di Taif. Mekah itu tanah yang tandus, tidak bisa tumbuh-tumbuhan. Mekah itu tanah yang tidak bisa ditanami dengan tanaman, susah.
Beda dengan Madinah. Kalau Madinah memang tanah yang subur, bisa ditanami tanaman. Nah, cuman penduduk orang-orang kaya kota Mekah itu rata-rata punya kebun di Taif. Taif itu kalau sekarang mungkin 2 jam, ya. Perjalanan 2 jam dari Mekah ke kota Taif, dingin di atas gunung. Nah, rata-rata mereka punya kebun di Taif. Allah sindir, kebun-kebun yang kalian punya itu siapa yang numbuhkan? Siapa yang numbuhkan pohon kurma? Kalian nikmati, kalian makan, kalian jual, kalian manfaatkan. Siapa yang numbuhkan kebun anggur? Kalian nikmati, makan. Itu semua aku, kata Allah. Afala yashkurun. Aku tumbuhkan itu semua agar kalian makan, agar kalian nikmati hasilnya dengan kalian perjualbelikan. Apakah tidak pantas Tuhan yang sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kalian untuk kalian syukuri, mensyukuri nikmat Allah yang pertama kali adalah dengan iman kepada Allah, iman kepada semua yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bentuk rayuan atau bujukan dari Allah untuk mereka yang tidak beriman kepada hari kebangkitan. Ayo syukuri nikmat dari Allah. Di ayat lain, la in syakartum la azidannakum. Allah pastikan kalau kalian mensyukuri nikmatku, la, lam itu lam taukid, pasti, dan nakum, nun taukid, pasti aku akan memberikan nikmat yang lebih dari apa yang sudah kalian aku berikan. Kalau kalian bersyukur. Oke. Untuk ulama pengen nikmat tambah banyak, syukuri. Kalau kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah nikmat tadi akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu sangat susah sekali. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Oleh karena itu di ayat Al-Qur'an, di ayat lain Allah mengatakan sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Tidak banyak yang pandai bersyukur. Qalil, Allah dia yang ngomong. Qalilum min ibadiyah asyakur. Wala tajidu. Di ayat lain Allah nyebutkan apa namanya? Planning gawe iblis ketika turun ke bumi, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kamu tidak akan dapatkan dari keturunan Adam ya Allah yang banyak pandai bersyukur. Sedikit yang pandai bersyukur. Jadi gawe iblis itu apa? Menjadikan umat manusia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu umat tidak mensyukuri nikmat Allah, mereka akan kafir, tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW, tidak mau mengamalkan syariat Islam, sumbernya dari tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini Allah tutup, afala yashkurun. Apakah tidak pantas bagi kalian, wahai orang-orang yang tidak iman dengan hari kebangkitan, untuk mensyukuri nikmatku dengan iman kepadaku. Iman kepada apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syukur itu bukan hanya kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita banyak mengucapkan alhamdulillah tapi tingkah laku kita selalu melanggar perintah Allah, itu belum bersyukur berarti. Syukur itu kata ulama bukan hanya dengan ucapan. Syukur itu juga bil arkan, dengan anggota tubuh kita yaitu taat. Ketika kita rajin ibadah, yang wajib kita lakukan, yang haram kita tinggalkan, itu sudah termasuk tanda kita mensyukuri nikmat Allah. Jadi bukan hanya dengan ucapan alhamdulillah alhamdulillah tapi tidak pernah sholat misalkan, percuma. Berarti belum mensyukuri nikmat Allah. Zikir semalaman, subuhnya dia tinggali, percuma. Bersyukur itu semua perintah Allah kita lakukan, yang Allah haramkan kita tinggalkan. Itu sudah tandanya bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba yang pandai bersyukur. Allahumma ja'alna minasyakirin. Yang mudah-mudahan kita jadikan hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Minal qalil. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba yang sedikit. Yang Allah sebutkan sedikit sekali. Siapa? Hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Fi khairin lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa.
وجملنا بالعافية. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.